Shalom. Seringkali kita merasa takut duluan untuk melangkah, melakukan hal yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita peka nih, kita tahu nih dalam hati kita tuh sebetulnya kita sudah kita peka, kita sudah tahu kalau oh, hal itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Hal itu yang Tuhan mau kita cepat bergerak, bertindak untuk kita lakukan. Tapi kenyataannya kita takut duluan untuk melangkah, takut duluan untuk melakukan hal itu karena ya itu tadi, karena kita sudah bimbang duluan. Kita merasa, betulkah itu panggilanku? Betulkah itu yang harus kukerjakan? Padahal sudah jelas dalam hati kita berkata demikian. Yang kedua alasannya bisa jadi karena tekanan dari lingkungan sekitar. Mungkin orang-orang di sekitar kita, orang tua, keluarga, teman, sahabat, kerabat, siapapun dia, bertanya kepada kita, dan pertanyaan-pertanyaannya itu menekan kita secara nggak langsung, membuat kita itu nggak nyaman, membuat kita itu wah tertekan nih, karena kita belum mencapai posisi yang harusnya kita capai, dan juga kita juga belum dan juga apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka sarankan atau mereka kasih tahu juga tidak sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita, atau apa yang Tuhan kasih tahu pada kita ya lewat Roh Kudus. Jadi this is deep. Ini dalam ya. Ini renungan kali ini dalam banget. Tapi aku mau ingatkan ya buat kita semua tuh, termasuk diri aku juga, buat harusnya kita jangan takut. Ya kalau memang takut oke lah, wajar, normal ya manusia. Tapi jangan takut melulu, jangan terus-terusan begitu. Kita harus bergerak, kita harus mengubah apa yang sudah menjadi kebiasaan kita saat ini. Nah, di sini tantangannya bagaimana kita harus berani melangkah maju ke depan. Satu hal yang aku ingat ketika aku berdoa pada Tuhan, ketika aku curhat, aku cerita pada Tuhan ya, lewat doa, pakai bahasa roh begitu ya. Tuhan selalu kuatkan aku. Tuhan bilang, aku menyertai kamu, anakku, aku menyertai kamu. Dan Yesaya 41 ayat 10 yang aku mau share ke kalian, yang aku mau bacakan saat ini, itu juga mengenai bagaimana janji Tuhan, kalau Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menolong kita, dia gak akan meninggalkan kita. Aku bacakan dulu ya, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, kita harus percaya. Sekali lagi, aku mau katakan kita harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, ini tentu perlu iman yang besar ya. It takes big faith ya. Ini perlu iman yang besar untuk melangkah maju ke depan, untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin gak mengerti, gak memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Mungkin orang-orang di sekitar kita itu memahami apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami dari sudut pandang mereka saja, ya kan, karena mungkin melihat orang-orang lain, kesuksesan orang lain seperti apa. Tapi kita harus kembali lagi, kita tanya pada Tuhan, kita minta konfirmasi tuntunan Roh Kudus gitu ya, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita melangkah maju ke depan. Karena untuk melakukan panggilan Tuhan, kita harus beriman. Bayangkan iman sebesar biji sawi aja mampu memindahkan gunung kan. Kita perlu iman seberapa besar sih? Untuk punya iman sebesar biji sawi aja sudah bisa memindahkan gunung, apalagi untuk percaya hal-hal yang seperti ini. Untuk percaya bahwa oke, ini panggilan Tuhan buat aku. Bukankah itu menurut aku ya lebih kecil dari biji sawi, iya kan? Sedangkan iman sebesar biji sawi aja bisa memindahkan gunung.
berarti harusnya kita bisa percaya dong, beriman. Cuman ya itu, bagaimana kita tetap teguh, iman kita tuh tetap teguh meskipun orang-orang di sekitar kita itu ya mereka mungkin cara pandang mereka berbeda ya, atau mungkin mereka terus menanyakan hal-hal yang kita belum peroleh gitu loh, kita belum capai posisi itu, tingkat itu gitu, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam studi, atau mungkin dalam perjodohan, pasangan hidup gitu loh maksudnya. Jadi yang aku mau semangatin ya buat diriku sendiri dan buat kalian juga, pertama, tetap ingat bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Yang kedua, jangan pikirkan apa yang orang lain katakan yang berbeda dengan apa yang Tuhan kasih tahu ke kamu. Ya, jangan pikirkan terlalu berlarut-larut. Memang kita bisa mempertimbangkan, tapi kembali lagi, Tuhan bicara kepada kamu apa sih? Apa sih pesan Tuhan? Apa sih yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kamu? Karena pada akhirnya rancangan Tuhan yang terjadi, bukan. Jadi Tuhan bisa pakai cara apa yang Tuhan mau buat kamu itu bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalaupun memang orang lain mempengaruhi kamu untuk melakukan hal yang berbeda, pada akhirnya yaitu kembali lagi kamu akan merasa dalam hatimu itu Tuhan sudah taruh hal-hal yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu, dan kamu akan teringat lagi dalam hatimu seperti itu, bukan? Jadi kembali lagi, kalau memang Tuhan memanggil kita untuk melakukan suatu hal, beranilah lakukan. Jangan takut duluan karena kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, karena kita manusia gak sempurna. Kita pernah berdosa dulu ya sebelum bertobat. Kita jatuh dalam dosa, tapi sudah bertobat kita dipulihkan. Tapi ya jangan takut duluan melangkah. Kita mungkin lihat orang-orang lain, wah mereka kok seperti itu ya. Kita jangan takut duluan melihat orang lain di sekitar kita, dan jangan sampai hanya karena tekanan lingkungan sekitar kita akhirnya kita melakukan sesuatu hal yang maunya orang-orang itu, bukan maunya Tuhan. Ya, hanya karena tekanan dari lingkungan sekitar kita jadinya malah menuruti kemauan orang-orang itu, bukan menuruti kemauan Tuhan. Nah, jangan sampai begitu. Oke, jadi kembali lagi, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita harus percaya Tuhan pasti menyertai kita, walaupun sekarang kita belum melihat hasilnya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang ke aku dulu, apa yang kamu kerjakan semakin maksimal, maka hasil yang kamu lakukan juga semakin, hasil yang kamu tuai ya juga semakin maksimal. Semakin banyak kamu menabur, maka hasil yang kamu tuai semakin maksimal. Oke? Semangat ya. Mungkin kita belum lihat bagaimana hasilnya saat ini, tapi percaya Tuhan yang akan memberkati kita berlimpah-limpah. Kita akan menuai apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, ya kan? Kita saat ini kita tabur usaha kita untuk mentaati kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menuai berkat yang luar biasa yang Tuhan beri suatu saat nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.